Hidup ini adalah ibadah, karena tujuan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Cuman kekeliruan kita memahami ibadah terlalu sempit. Salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, cuman itu ibadah. Padahal di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adalah ibadah. Kalau dipahami ini, ngurus keuangan negara, TNI ini adalah ibadah ringan, dan kita tidak akan mungkin curang. Sebagaimana kita jujur dalam sholat, sebagaimana kita jujur saat di Masjidil Haram, begitulah kita jujur di kantor kita, karena pekerjaan kita adalah ibadah. Tapi jangan dibalik. Nanti pas azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap buat laporan. Loh, ente nggak ke masjid amanah? Ibadah. Ini harus diluruskan juga. Ada ibadah mahdhah yang pure original, memang ibadah, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, memang ibadah. Sholat, puasa, itu ibadah. Tapi ada aktivitas sehari-hari bernilai ibadah. Ustaz, Allah tuh nggak adil loh Pak Ustaz. Loh, kamu bilang Allah nggak adil, bisa kafir, bisa murtad. Masa laki-laki enak bisa puasa sunat, laki-laki bisa zikir, laki-laki bisa baca Quran. Kami Pak Ustadz 9 bulan 10 hari gak bisa ibadah. Ibu, hamil itu pun ibadah. Hamil itu ibadah, karena akan melahirkan anak-anak yang soleh. Sejak itu alhamdulillah ibu-ibu sudah punya jawaban. Kalau ada atasannya nanya, kamu ini sebentar-bentar cuti hamil, apa ini? Ibadah. Malah anak itu adalah ibadah yang tidak akan putus. Kalau ada di antara bapak yang rajin sholat duha, meninggal dunia, putus. Yang rajin baca Quran, meninggal dunia, putus. Tapi ada ibadah yang tidak putus, waladun salihun, anak yang soleh. Apa tidak bangga Abdul Somad pagi ini? Anak tentara, hafal Quran, sekolah di Yordania, ngomong dengan Ustaz Somad bahasa Arab. Untung saya masih ingat bahasa Arab. Saya sudah pulang dari Arab 2006, 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, S3 di Sudan. Saya cerita ini untuk ngasih tahu bahwa saya bukan Ustaz kaleng-kaleng itu. Kadang kalau ada orang cerita itu kita terlalu fokus pada kata-katanya. Sebetulnya di balik cerita itu yang penting, bukan kata-katanya itu. Perhatikan baik-baik. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Tapi kadang perempuan yang diingatnya bukan substansi maknanya, tapi katanya itu yang dia ingat. Makanya banyak perempuan terbuai oleh kata laki-laki, karena banyak laki-laki yang pandai menjual kata. Tapi kita harus pilih kata yang tepat, karena perempuan selalu mengingat kata yang tepat. Makanya Nabi tidak pernah panggil nama Aisyah. Nabi tak pernah panggil, hei Aisyah, tidak. Tapi dia gunakan kata yang lembut. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan. Karena perempuan akan mengingat kata pujian itu. Ya Humaira. Tentara yang tegas, tapi ketika bertemu dengan ibu-ibu Persid, Kartika Chandra Kirana, maka kalimat dia tidak kalimat perang. Tidak mungkin dia pakai siap, katanya. Tidak. Tapi dia pakai kata-kata yang lembut. Nabi Muhammad panglima perang, Nabi Muhammad tentara, tapi kepada perempuan apa kata dia kepada Aisyah? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan. Ustaz Somad, ya boleh saya panggil istri saya Humaira? Boleh. Tapi dia nggak putih, nggak apa-apa. Menyenangkan hatinya, apa salah? Ya Humaira, yang terlalu jujur. Ini pulang ke rumah manggil ya Hajar Aswad. Ternyata di balik seragam yang tegas itu, di balik tubuh yang berotot itu, ada kata-kata yang lembut, yang memukau, yang luar biasa. Karena di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang luar biasa, dan mereka hadir bersama kita pada hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan di dunia ini menjadi kebersamaan peran perempuan. Man ala salasa banatin, yang membesarkan 3 orang anak perempuan, fa'addabahunna. Kenapa Ustaz udah 2 kali ngelihat jam? Tentara ini disiplin. Makanya saya udah dikasih tahu, Ustaz akan sampai jam sekian, sarapannya sampai jam sekian, foto-foto sampai menit sekian, peresmian jam sekian, ceramah jam sekian.
Dan saya memang dari dulu disiplin. Di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Tadi saya mulai jam 8.15, akan berakhir jam 9.15. Tapi ternyata ceramah di depan Bapak Ibu hari ini, waktu terasa begitu cepat berlalu. Sudah jam 9:05, 10 menit lagi berakhir. Padahal rasanya saya baru 5 menit aja di atas. Kata jamaah, Ustaz aja yang merasa cepat, aku udah lama kali dah. Bapak-bapak yang bagian ceramah, yang bagian kultum, yang bagian kata sambutan, itu pasti punya selalu ada rasa di hatinya. Kadang ada tempat itu kita ceramah terasa lama sekali. Kadang-kadang dilihat jam itu seperti tak bergerak. Tapi ada pula saatnya kita ngomong lancar, cair. Itu saya pribadi, itu tergantung jamaah yang mendengar. Kalau hati dia terbuka, itu kita lancar. Tapi kalau hati dia tertutup, apalagi mata dia tertutup, itu susah gitu. Saya terus terang Bapak Ibu, ceramah ini dari pulang Maroko 2008, sekarang 2019, 11 tahun sudah masuk kantor, keluar kantor, kantor dinas, kantor badan, kantor polisi, kantor tentara, dari mulai Polres, Polsek, Polda, jumpa Pak Kapolri, jumpa dari mulai kan, mulai Dandim, Danrem sampai jumpa semua. Macam-macam udah saya rasakan. Ada kadang atasan itu duduk saya, dinaikkannya kakinya pas ke wajah saya. Ingat saya yang berkesan itu, ingat saya. Sampai mati saya nggak mau datang lagi. Ustaz dendam nggak? Ingat aja. Nah, pernah juga saya pas ceramah, saya sedang ceramah, mereka cekikikan di belakang, kiki. Lalu saya tutup aja, demikianlah tahu saya ini, saya pun pulang. Mereka nanya sampai ke parkir, kenapa Ustaz, ada apa? Saya bilang, la tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata di leher babi. Karena babi tidak bisa membedakan mana pasir, mana permata, mana rambut, mana ijuk, mana rumput, mana ilalang, mana padi. Dia tak bisa bedakan. Tapi hari ini di depan bapak-bapak yang berseragam, jenderal-jenderal, bintang 1, luar biasa. Itu aja yang saya tahu bintang, yang lain saya tak tahu. Saya merasa dihormati, dimuliakan, ceramah saya didengar. Pernah juga saya ceramah di salah satu kantor, waduh, ramai, hebat. Begitu selesai ceramah, semuanya merebut absen. Rupanya dia absen atas. Ketakutan. Tapi hari ini saya merasakan ada ketulusan. Mudah-mudahan amal kita ini karena Allah Subhanahu. Dari bunyi aminnya bisa saya tangkap, memang betul. Jadi bahwa masjid ini sudah diresmikan, sudah dibuka, sudah dilaksanakan sholat berjamaah, nikmat terbesar. Selesaikah? Belum. Ada yang paling penting, istiqomah. Tapi ketika saya ceramah tentang istiqomah, marilah kita istiqomah. Selesai ceramah, datang panitia, Ustaz terlalu banyak nyebut istiqomah. Istiqomah sudah punya suami Pak Ustaz. Istiqomah yang kita maksudkan adalah angin datang, ombak memecah, angin puting beliung, tapi kita tetap melaksanakan sholat berjamaah. Karena ini yang bisa menolong kita. Yang lain tak bisa menolong saat malaikat maut mencabut nyawa. Yang bisa meringankan itu hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang belum membuat apa yang sudah dibuat, ini menjadi inspirasi. Mesti ada dalam hati berniat, kalau aku punya jabatan itu nanti, kalau aku punya harta itu nanti, kalau aku punya tanda tangan itu nanti, aku akan buat seperti ini. Jangan diucapkan, takut tergigit lidah, camkan dalam hati. Kalau nanti aku bisa begini, aku akan sekolahkan anak yatim. Aku terinspirasi dengan ceramah Ustaz tadi, ternyata Allah tolong rezeki berlimpah kalau sekolahkan anak yatim. Pulang dari sini jam 4, jam 5 nanti sore, mampir ke panti asuhan, tanya, saya belum bisa buat panti di rumah, tolong ke sini. Berapa anak yatim di sini Bapak panti, saya mau ngasih beras kemana? Untuk semuanya Pak? Enggak, 3 kilo aja. Kebetulan kita baru mampunya segitu, jangan paksakan lebih dari kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Beramal ini kalau mau ditunggu nantilah sholat sunat, setelah ini agak ringan, tidak akan pernah. Bersedekah pun begitu.
Saya nantilah sedekah Pak Ustadz setelah kepribadian saya mapan, punya rumah pribadi, mobil pribadi, kebun pribadi. Nantilah Pak Ustadz setelah anak kuliah, ternyata biaya kuliah makin tinggi. Nantilah setelah anak kerja, ternyata setelah kerja persiapan untuk nikah. Nantilah setelah anak punya anak, ternyata cucunya lebih banyak lagi biaya. Sampai mati kita tidak pernah beramal. Mumpung masih sehat, sempat-sempatkan. Mumpung masih ada, sempat-sempatkan. Mungkin yang kecil itulah nanti akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad diminta bercerita tentang Nabi Muhammad dalam waktu 60 menit. 63 tahun mau diceritakan 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil. Impossible, tidak mungkin itu. Oleh sebab itu kita gunakan telinga, datang pengajian, ceramah, tausiah, maulid. Wal basar, mata, baca buku. Saya anjurkan di bulan maulid ini beli buku sejarah Nabi, macam-macam. Saya pernah diberi oleh Bapak Dir Intel, judulnya Intelijen Nabi. Bagus. Jadi yang dibaca itu khusus aspek intelijen Nabi. Saya pernah juga diberi buku, tapi untuk buku umum yang bahasanya simple, sederhana, judulnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia judulnya. Memang itu judulnya, Ar-Rahiq Al-Makhtum, tapi isinya bahasa Indonesia. Ditulis oleh seorang pemenang Nobel sejarah Islam internasional dari India, namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Dulu bukunya saya beli 44.000, soft copy, soft cover. Kalau harganya naik bukan tanggung jawab saya. Beli. Nanti kita mati, anak kita buka lemari, menangis dia melihat buku, ternyata papa meninggalkan buku tentang Nabi. Pertama dia nangis karena ada warisan tentang Nabi. Yang kedua dia nangis bukunya masih di sampul plastik. Tapi nggak apa-apa. Tanamkan cinta Nabi pada anak-anak kita, supaya sebesar apapun jasa kita, anak kita lebih hormat Nabi daripada kita. Kenalkan anak kita dengan Nabi. Tadi sebelum kemari saya ketemu dengan sahabat-sahabat dari artis. Kalian tidak bisa ceramah, buat film animasi, buat film cerita tentang Nabi. Nusa dan Rara, cerita tentang Nabi untuk anak-anak kita. Kan nggak mungkin anak-anak itu saya ceramah Nabi. Kumpulkan anak 5 tahun saya ceramah, Assalamualaikum Rasulullah. Nggak peduli mereka, sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Ibu-ibu dengan video pendek share di grup-grup WhatsApp, anak-anak dengan video-video animasinya, bapak-bapak dengan ceramah khutbah Jumatnya. Tapi yang paling penting adalah perbuatan kita, tindak tanduk kita mencerminkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Ustaz Somad kalau ceramah itu pakai poin 1, 2, 3. Di sini tidak, karena saya berhadapan dengan jamaah yang smart. Ustadznya Somad. Jamaah sudah bisa menyimpulkan sendiri. Apalah kesimpulan ceramah Ustaz Somad tadi? Kesimpulannya adalah hidup adalah ibadah. Maka setiap detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan, bisikan telinga, kedipan mata, semuanya mesti bernilai ibadah. Kalau bergerak, geraknya adalah zikir. Kalau diam, diamnya adalah fikir. Berzikir dapat pahala, berpikir pun dapat pahala. Makanya kalau ada teman di sebelah dari tadi diam aja, berarti dia sedang berfikir. Sampai meleleh Pak Ustaz. Waktu-waktu kosong diisi dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ketika terjadi tsunami, dicarilah makam-makam yang tertimbun. Ada satu makam belum dikebumikan, jasad di balik-balik kayu batu ditemukan jasad seorang tentara masih berbaju seragam. Sudah seminggu jasadnya tidak busuk, utuh. Semua orang heran, dia bukan ustaz, bukan penghafal Quran, manusia biasa. Apa yang membuat jasadnya tidak busuk, harum semerbak? True story, kisah nyata. Dicari teman-temannya, apa yang membuat? Dia tidak pernah mau membicarakan aib orang lain. Setiap ada orang-orang cerita aib, dia pergi atau diam dan selalu berzikir. Allah jaga jasadnya dari cacing tanah, Allah jaga jasadnya dari bakteri, sehingga tidak tercium bau aroma bangkai,
karena dia selalu menjaga aib orang lain. Amal kecil, simple, sederhana yang disangka tidak apa-apa tapi ternyata besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, saya minta request satu doa. Dimanapun Bapak Ibu berada, doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Jangan sekarang, kita masih ada jadwal banyak lagi. Tapi mati tidak bisa di request. Jangan pernah takut pada mati. Yang perlu kita khawatirkan apa bekal kita bawa menghadap mati, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majlis, majlis yang dihadiri malaikat, majlis yang dibanggakan Allah, majlis yang diaminkan oleh orang-orang soleh, mari kita berdoa. Mohon ampun banyak silap dan salah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah.